Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video yang keempat, di Ramadan keempat ini masih tentang dari buku ini, Profesor Kiai Haji Muhammad Syafi'i Abdul Karim, yang diproduksi penerbitnya adalah Al-Ikhlas Surabaya Indonesia. Ini tentang tanya jawab agama Islam, masih tentang seputar sholat. Nah, jadi sholat ini ada pertanyaan dari Bapak Abdul Rahim dari Surabaya. Pertanyaannya, sering kami melihat seorang yang sedang sholat, setelah menunaikan sholat wajib, ia menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, tapi dengan pindah tempat atau bergeser sedikit. Mohon penjelasannya. Nah, biasanya kan ada orang yang setelah melaksanakan sholat wajib, sholat maghrib, isya dan sebagainya, terus mau sholat sunnah itu pasti ada yang bergeser. Pernah kan kalian melihat seperti itu? Nah, di sini jawabannya, hikmah dari berpindah-pindah tempat ini menurut ijtihad para ulama, karena tiap-tiap tempat kita sujud itu pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi di muka Allah. Dan karena berpindah-pindah tempat itu memperbanyak taklif yaitu pembebanan. Dengan makin banyak taklif atau pembebanan, maka akan bertambah pula pahalanya. Ada pula sebagian pendapat tidak perlu berpindah ke sana kemari karena akan mengacaukan tata tertib. Yang berpendapat demikian tidak memandang dari segi pahalanya, tetapi memperhatikan soal tata tertib adab, karena berpindah-pindah tempat tersebut mengacaukan keadaan masjid dan kadang-kadang ada yang bertubrukan. Ini yang ditakutkan hanya itu saja. Inilah soalnya, soal ijtihad yang berlawanan antara satu dengan lainnya. Kata orang lain tempat berdiri, lain pula pendapatnya. Pendapat yang pertama tadi memandang soal pahala, di mana ia sujud ia akan mendapat pahala dari tempat itu. Jadi kalau hal ini dikerjakan boleh saja. Jadi jika berbeda tempat atau berpindah tempat itu pahalanya lebih banyak. Terus menurut mazhab Syafi'i yang banyak dipakai pada pengajian-pengajian kepada masyarakat, menyuruh supaya pindah tempat. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau tidak bisa pindah jauh, supaya pindah 1 atau 2 langkah saja dari tempat semula. Pokoknya asal tempat sujud itu berlainan. Tetapi mazhab Hanafi tidak menyuruh pindah-pindah. Cukup di tempat itu juga untuk menjaga tata tertib saja. Nah, karena di Indonesia banyak yang memakai mazhabnya Imam Syafi'i, jadi kita bisa memakai mazhabnya Imam Syafi'i, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan dari Pak Arif dari Surabaya. Pertanyaannya, misalnya ada orang yang pergi dari Surabaya ke Banyuwangi ke sebelah timur ya. Ia menjamak antara zuhur dan asar pada waktu asar. Di tengah duduk tasyahud akhirnya mendengarkan azan maghrib. Dihentikanlah sholatnya, itu sahkah sholatnya atau tidak, dan apakah wajib mengkodoknya? Jadi setelah melaksanakan menjamak di waktu asar tapi mepet dengan maghrib, nah terus akhirnya setelah tasyahud akhir itu mendengarkan azan maghrib, terus dihentikan, itu sah apa enggak sholatnya? Jawabannya dari buku ini yaitu sholat harus diteruskan ya, karena walaupun seorang itu menjumpai waktu sholat hanya cukup untuk takbiratul ihram saja, kemudian setelah takbir tiba-tiba masuk waktu sholat lain, sholatnya dipandang sah, tapi dia berdosa karena mengakhirkan waktu sholat tersebut. Mengapa tidak dikerjakan pada saat waktu masih luas seperti itu? Nah, jadi di sini ada beberapa pandangan ya. Pandangannya karena menjamak ini tadi. Kenapa kok mengakhirkan saat waktu mepet maghrib? Kenapa kok tidak sebelum-sebelumnya? Nah, pandangannya yang saya maksud di sini, jika itu menyopir sendiri, mengemudari sendiri dengan pribadi, dengan santai, kenapa kok tidak dilaksanakan jauh-jauh sebelum mepet maghrib? Jikapun itu jadi penumpang di bis ada dan sebagainya, kenapa itu kan juga bisa sholat di dalam bus dan lain sebagainya dengan cara tayamum, terus sholat di dalam bis itu kan juga bisa, karena di sini kita melihat situasi dan kondisi saja. Jadi kalau misalkan sampai di Banyuwangi nanti mepet maghrib terus akhirnya nanti tidak bisa menjamak dan sebagainya, itu kan bisa dilaksanakan saat di bis dengan cara bertayamum wudhunya dan sholat di bis
seperti itu. Tata caranya juga sudah ada dan memang diperbolehkan seperti itu untuk menghindari masuknya waktu sholat lain itu tadi, seperti itu. Dan sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan bisa dibenahi di dalam kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.